Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun ya, bertemu lagi di channel Abdul Semangat Belajar. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di seluruh Indonesia, Bapak Ibu pejuang CPNS dan juga PPK tahun 2021. Semoga apa yang kita inginkan dan apa yang kita perjuangkan ya Allah balas dan Allah ridhoi kita semua, dan juga kita semua diberikan kesehatan sehingga apa yang kita kerjakan dan apa yang kita inginkan itu dapat berjalan dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu dan Guru, saya akan memberikan sedikit informasi tentang nilai ambang batas ya. Di sini ada nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2019, nomor 4 tahun 2019, tentang nilai ambang batas seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Nah, kemungkinan nanti ya Bapak Ibu dan Guru, nilai ambang batas ini tidak akan jauh berbeda dengan seleksi PPK di tahun 2021 ini. Nah, ini nanti tujuannya untuk kita mengetahui nilai ambang batas sehingga kita nanti ada capaian atau ada target yang harus kita lalui di seleksi PPK tahun 2021 ini. Nah, kemungkinan nanti tidak akan jauh berbeda. Sini saya akan bacakan ya. Nah, di sini ada pasal 1, ruang lingkup pengaturan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi adalah nilai minimal. Di sini nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh pertanian di tahun 2019. Nah, di sini peraturan menterinya di tahun 2019 ya. Nah, ini adalah nilai minimal yang harus dipenuhi. Pasal kedua, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh pertanian tahun 2019 meliputi seleksi administrasi, selanjutnya seleksi kompetensi dan seleksi wawancara. Nah, jadi di seleksi PPK ini, seleksi pegawai pemerintah dan dengan perjanjian kerja ini meliputi ada 3 seleksi ya Bapak Ibu dan Guru. Yang pertama ada seleksi administrasi yang sedang kita nantikan dan sedang kita tunggu nih hasilnya. Kemungkinan nanti akan keluar ya di tanggal 11 Agustus 2021. Dan juga seleksi kompetensi. Nah, nanti setelah seleksi administrasi kita nanti akan masuk di seleksi kompetensi tahap pertama, yaitu nanti di bulan Agustus ini untuk guru honorer sekolah negeri dan juga guru honorer K2. Nah, setelahnya nanti ada seleksi tahap kedua, kompetensi tahap kedua, dan tahap ketiga. Nah, setelah kita selesai mengikuti seleksi kompetensi, nanti ada seleksi wawancara. Nah, di sini seleksi wawancara itu nanti akan kita ikuti melalui online ya Bapak Ibu dan Guru. Selanjutnya di pasal ketiga, seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamar. Pasal 4, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf B terdiri atas A. Seleksi kompetensi teknis, B. Seleksi kompetensi manajerial, dan C. Seleksi kompetensi sosial kultural. Nah, nanti di seleksi kompetensi itu dibagi lagi ya Bapak Ibu dan Guru, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada seleksi kompetensi teknis. Nah, seleksi kompetensi teknis ini adalah seleksi sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Misalnya kalau kita jurusan matematika, pendidikan matematika, itu nanti bahan pelajarannya atau mapelnya yang akan diujikan itu sesuai dengan jurusannya matematika. Berarti kalau misalnya PGSD, tentang PGSD,
kalau dia pendidikan ekonomi dan sesuai dengan pendidikan ekonomi. Nah, selanjutnya ada seleksi kompetensi manajerial. Dan ini tentang manajerial lah. Dan yang C, seleksi kompetensi sosial kultural. Nah, di sini ada 3. Yang kedua, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Pasal 5, seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 2 huruf C dilakukan untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Nah, jadi seleksi wawancara ini dimaksud dalam pasal 2 huruf C dilakukan untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Kemudian di pasal 6, jumlah soal dan pembobot nilai seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B dan huruf C meliputi A. Kompetensi teknis terdiri dari 40 soal dengan bobot jawaban benar bernilai 3 dan salah bernilai 0. B. Kompetensi manajerial terdiri dari 40 soal dengan bobot jawaban benar bernilai 1 dan salah bernilai 0. C. Kompetensi sosial kultural terdiri dari 10 soal dengan bobot jawaban benar bernilai 2 dan salah bernilai 0. D. Wawancara berbasis komputer terdiri dari 10 soal dengan bobot jawaban benar bernilai 3, 2, dan 1 atau tidak menjawab nilai 0. Pasal 7. Nah, di sini peserta dinyatakan memenuhi nilai ambang batas kumulatif apabila memenuhi nilai seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A, huruf B, dan huruf C paling rendah 65 dan nilai seleksi kompetensi teknis paling rendah 42. Ya, di sini peserta dinyatakan memenuhi nilai ambang batas kumulatif apabila memenuhi nilai seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A dan huruf B dan huruf C paling rendah 65 dan nilai kompetensi teknis paling rendah 42. Yang kedua, apabila peserta telah memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, peserta harus memenuhi nilai ambang batas wawancara berbasis komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf D paling rendah 15. Nah, di sini pasal 6 huruf D ini ya, jadi terdiri dari 10 soal paling rendah 15. Nah, ini kan dijelaskan kalau kita benar bernilai 3, 2, 1 nih, berarti dia hampir kurang tepat nih. Nah, dan tidak menjawab jawabannya 0. Nah, dari total itu tadi dia paling rendah itu nilainya harus 15. Nah, di sini ya untuk wawancara. Pasal 8, nilai wawancara dipergunakan apabila peserta memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2. Pasal 9, peserta yang dinyatakan lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus memenuhi persyaratan: A. Memperoleh nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. D. Kesesuaian dengan usulan kebutuhan atau formasi instansi dengan cara pemeringkatan untuk masing-masing kelompok jabatan. Pasal 10, peraturan menteri ini mulai diberlaku pada tanggal diundangkan. Nah, di sini karena peraturan menteri tahun 2019 ya. Jadi di sini tetapkan Jakarta pada tanggal 22 Februari 2019. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Saprudin. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan untuk soalnya ya. Jumlah soalnya kompetensi teknis terdiri dari 40, manajerial 40, dan kompetensi sosial kultural terdiri dari 10. Coba kalau misalnya kita buka, kalau kita melihat dari laman PPK Guru Kemendikbud-Ristek ya, di sini kita lihat bobot soal dan durasi soalnya. Nah, di sini bobot soal ujian seleksi kompetensi itu ada tipe kontennya kompetensi teknis sesuai mata pelajaran itu 80 sampai 100 butir soal, waktunya 120. Nah, bobotnya 60%. Kemudian manajerial, butir soalnya 25, waktunya 25 menit ya.
buat soalnya bobotnya 40%. Sosial kultural butir soal 20, waktunya 15 menit. Kemudian pertanyaan wawancara butir soal 10, waktunya 10 menit. Nah, di sini dari ketiga ini manajerial, sosio kultural, dan pertanyaan wawancara itu bobotnya 40%. Kemudian jumlahnya butir soalnya 135 sampai dengan 155 ya. Dan waktunya totalnya jumlahnya itu 170 menit. 170 menit. Berarti itu 2 jam 50 menit ya. 2 jam 50 menit waktunya. Nah, ini informasi terkait nilai ambang batas ya seleksi PPK guru tahun 2021. Semangat untuk semua Bapak Ibu dan guru, semoga dapat mempersiapkan dengan baik, dengan matang, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.